Sedulur semua, Bunda ini sedang berada di jalan dan melihat sepertinya ada kecelakaan. Untuk informasinya, Bunda akan turun. Tuh, lihat itu. Lihat. Sedulur, ya Allah, sepertinya ada yang nyangkut. Ya Allah, apa itu? Nanti akan Bunda sampaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi di sini dengan saya Bunda Wiji Winaras, tentunya di channel Wiji Winaras. Oke, sedulur semua, pada kesempatan kali ini Bunda akan membawakan berita tentang apa yang telah tadi Bunda lihat di jalan, dan di sini sudah dirangkum beritanya, nanti akan Bunda sampaikan. Akhir-akhir ini untuk Kabupaten Kebumen banyak terjadi kecelakaan yang menimpa seseorang meninggal dengan tidak wajar. Salah satunya yang baru saja Bunda lihat di Jalan Pemuda. Lalu kemarin di Ponorogo juga seorang pemuda sedang menonton voli pada malam minggu kemarin juga tersengat listrik. Dan kebetulan di Kecamatan Kuarasan ada juga seorang pemuda sedang bekerja lembur pada malam hari tersengat listrik pula, namun kejadiannya ada di Kalimantan, namun jenazahnya akhirnya dibawa ke rumah duka, yaitu ke Kecamatan Kuarasan, tepatnya di Desa Sidomukti. Namanya adalah Sugun, meninggal dengan tersengat listrik sedang melakukan pekerjaan atau kecelakaan kerja karena posisinya sedang lembur di Kalimantan, namun jenazah dibawa ke rumah duka, yaitu di Kecamatan Kuarasan di Desa Sidomukti, Kabupaten Kebumen juga. Dan beberapa hari lalu, tepatnya hari Jumat kemarin, ada seorang ibu yang hanyut di bawah arus sungai karena melewati jembatan, kebetulan ambrol, dan ini kecelakaan juga. Si ibu ini bersama seorang anak perempuannya, namun anaknya selamat karena memang berada di depannya. Dan untuk berita lengkapnya akan Bunda sampaikan di sini. Nasib naas menimpa seorang pekerja bangunan bernama Didi Arianto, warga Desa Kalirejo, Kebumen. Ia tewas usai tersengat listrik di Jalan Pemuda Selatan, Kelurahan Kebumen. Dan ini baru saja Bunda melihat kejadiannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi Senin 25 Oktober 2021 tadi sekitar pukul 11.15 menit siang ini. Saat itu korban sedang mengerek bahan bangunan, namun naas besi yang untuk mengerek tersebut menyentuh kabel listrik tegangan tinggi. Akibatnya korban tersengat listrik. Menurut keterangan salah satu warga bernama Winda, warga setempat, saat kejadian ia sempat mendengar ledakan. Ia sempat mengira asal ledakan tersebut berasal dari trafo listrik. Akan tetapi setelah keluar ternyata korban telah tersangkut di atas bangunan. Dan ini tadi Bunda sempat melihat korban tersangkut di atas bangunan. Kemudian saya keluar dan menuju lokasi arah ledakan dan melihat saat itu korban sempat masih bergerak, namun tak berselang lama korban sudah tidak bergerak lagi, jelasnya. Ini keterangan dari Mbak Winda, warga setempat. Diutarakan Muhammad Saifuddin, salah seorang rekan korban, mengaku pada saat kejadian tidak ada yang berani menolong, dikarenakan pada saat itu tubuh korban masih menempel di
kabel listrik yang bertegangan tinggi. Tidak ada yang berani nolong, lawang korban masih nempel di kabel kok, ucapnya. Jadi ini temannya yaitu Muhammad Saifuddin, teman sama pekerja bangunan juga. Tidak ada yang berani menolong karena memang posisinya si korban ini menempel di kabel yang bertegangan tinggi. Teman-temannya takut ketika nanti menolong akan ikut tersengat juga. Nah, lalu mandor bangunan Suraji mengatakan korban sebenarnya sudah diperingatkan agar berhati-hati saat bekerja. Salah satunya harus menggunakan alat pengaman yang telah disediakan. Tapi pada saat itu korban lebih memilih menggunakan pengait besi untuk mengangkut bahan bangunan ke atas. Alhasil kejadian naas itu pun terjadi. Jadi ini kadang-kadang para pekerja bangunan menyepelekan untuk tidak menggunakan pengaman sebagaimana mestinya karena mungkin dianggapnya ribet dan mencari simpelnya saja, mencari gampangnya saja tanpa mereka ketahui bahwa hal itu bisa mengancam jiwanya. Sementara itu Supervisor Regional PLN Kebumen Pandi Rahmat saat di tempat kejadian mengatakan sempat ada pemadaman listrik, namun pasokan listrik kembali normal setelah korban dievakuasi. Dengan kejadian ini pihaknya menghimbau agar lebih berhati-hati dengan jaringan listrik atas. Menurutnya listrik tidak berbahaya, tetapi jika ketika salah digunakan bisa menyebabkan nyawa melayang. Lebih berhati-hati apabila sedang bekerja di jaringan listrik atas karena sangat berbahaya, tuturnya. Hingga kini peristiwa tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Kebumen. Dan ini akan Bunda sampaikan lagi tentang seorang pemuda yang tewas di lapangan voli di Kebumen. Ini masih di Kebumen. Beberapa saat terakhir ini memang Kebumen sedang dilanda duka, kehilangan beberapa pemudanya, dan ini salah satunya yaitu pemuda yang tewas di lapangan voli di Kebumen. Ini Bunda akan membacakan berita tentang seorang pemuda atau masih terbilang anak-anak karena usianya masih 12 tahun. Ini tersengat listrik juga di Kabupaten Kebumen. Untuk berita selengkapnya akan Bunda bacakan di sini. Teriakan menyayat pemuda sebelum tewas di lapangan voli di Kebumen. Seorang pemuda di Kabupaten Kebumen tewas tersengat listrik di lapangan voli. Bagi banyak orang, malam minggu menjadi malam yang ditunggu-tunggu. Namun, itu tidak berlaku bagi Abdul Khairul Anam, 12 tahun, warga desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo, Kebumen. Malam itu pada kemarin tanggal 16 bulan ini, tahun 2021, menjadi malam minggu terakhir setelah ia tewas tersengat listrik. Malam itu Abdul hendak menonton temannya yang tengah bermain voli. Tanpa disadari ia memegang tiang lampu penerang lapangan voli yang teraliri listrik dari kabel yang bocor. Abdul pun terkapar seketika. Ia tersengat arus listrik. Ia sempat berteriak sebelum jatuh. Tiba-tiba korban teriak dan terjatuh. Jelas Kapolres Kebumen AKBP Peter Yanotama melalui Kasih Humas Polres Ibtu Tugiman pada hari Minggu tanggal 17 bulan 10 2021. Mendengar teriakan Abdul, teman-temannya bersama warga sekitar mendekat. Mereka melihat seutas kabel menempel di bagian tubuhnya. Warga lalu mematikan aliran listrik. Mereka kemudian mengevakuasi Abdul untuk memberikan pertolongan. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Mirit, namun tidak tertolong, kata Tugiman. Dari hasil penyelidikan di lapangan, Polres Bonorowo menduga Abdul tewas tersengat listrik. Kesimpulan ini berangkat dari temuan kabel putih yang seharusnya untuk penerangan lapangan, namun tanpa sengaja tersentuh oleh korban. Warga Desa Sampang, Kecamatan Sempor,
Sutiem dilaporkan hilang dan hanyut akibat terjatuh saat melintas di jembatan yang tiba-tiba ambrol pada Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Relawan penanggulangan bencana desa Selokerto bersama tim SAR melakukan pencarian dengan menyusuri Sungai Sampang hingga Sempor. Penyisiran dilakukan mulai dari tempat kejadian perkara TKP hingga ke Waduk Sempor. Berdasarkan peta Google, jarak antara TKP ke Waduk Sempor arah kurang lebih 11 km. Hal ini menandakan bahwa penyisiran sudah dilakukan sejauh 11 km dari titik lokasi kejadian. Alhamdulillah sudah diketemukan, baru saja diketemukan oleh tim SAR Kabupaten Kebumen beserta BPBD dari Kabupaten Kebumen dibantu oleh warga sekitar atau tim relawan. Melaporkan jenazah korban hanyut di Kali Sampang telah berhasil ditemukan oleh tim BPBD Kabupaten Kebumen beserta tim relawan. Ini lagi dalam evakuasi, mau dibawa ke ambulan ini. Demikian tadi yang Bunda sampaikan tentang kejadian di Kebumen, beberapa pemuda meninggal akibat tersengat listrik. Bunda membuat video ini untuk menjadikan kita lebih berhati-hati, apalagi tentang listrik. Ini kita memang harus sangat berhati-hati. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sedulur semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.